Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk memenuhi tugas teori bahasa dan otomata juga, yaitu ekspresi reguler serta konversi dari ER ke FSA dan sebaliknya. Jadi apa itu ekspresi reguler? Ekspresi reguler digunakan untuk mengekspresikan sekumpulan string dalam bentuk aljabar. Ekspresi reguler juga menyederhanakan pola mesin FSA, jadi mesin finite state automata dari suatu bahasa reguler. Syarat ekspresi reguler: semua simbol terminal yang termasuk elemen dari simbol, himpunan simbol, termasuk epsilon, simbol kosong, dan himpunan kosong atau state kosong, merupakan ekspresi reguler, dan sekaligus juga operasi-operasi di bawah itu. Nah, pertama ada tanda bintang. Tanda bintang ini merupakan iteration atau closure namanya juga, di mana suatu simbol akan muncul sebanyak 0 sampai n kali. Lalu untuk ini ada 3 simbol, bisa plus, bisa garis lurus, atau union. Ini dinyatakan sebagai choice atau pilihan dalam ekspresi reguler. Jadi nanti kita akan ke contoh ekspresi regulernya nanti. Ini ada pangkat plus, tanda plusnya kecil. Ini sebenarnya sama dengan tanda bintang, tetapi ini munculnya setidaknya muncul satu kali, sebenarnya iteration juga. Jadi ini munculnya dari 1 sampai n kali. Dan titik atau juga bisa tidak ditulis juga tidak apa-apa, dinyatakan dengan sebagai gabungan dari beberapa simbol. Contohnya ini ada 0 plus 0 bintang 1. Jadi ini seperti pilihan, kan 0 atau ini. Jadi kan ini 0, dan yang di sini ada 0 1. Karena ini bintang, 0-nya bisa muncul, bisa tidak. Nah, ini berarti yang tidak ada 0, lalu 0, 002, dan karena ini berupa iterasi sampai seterusnya sampai berapa kali. Lalu ada AB plus CD. Jadi ada 2 yang penerimanya, AB, CD. Lalu ada A pangkat plus, B plus C. Berarti ya setidaknya ada A sekali, terus B atau C. AB, AC, AAB, AAC, AAB, AAC, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, ini yang bintang kan ada BC-nya, jadi sama kayak atasnya ditambah B dan C saja. Karena A bintang itu dari 0 sampai N, yang plus itu dari 1 sampai N. Dan yang terakhir ada 1 kali titik 0 atau 1 dalam loop iterasi bintang. Jadi 1 atau ini juga berarti kanan bintang, berarti bisa juga tidak muncul, jadi 1 aja bisa muncul. Lalu ada 1 terus 0 atau 1 1 terus 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 dan seterusnya. Dan itulah contoh ekspresi reguler yang sederhana. Nah, untuk konversi regular expression ke finite state automata atau sebaliknya, ini ada sebuah diagram. Jadi untuk regular ekspresi kita bisa berubahnya ke suatu finite state dalam bentuk NFA epsilon kalau jika ada kosong, atau bisa juga ke NFA biasa. Untuk menuju dari finite state ke regular expressionnya kita bahas nanti saja dulu sebentar. Nah, tapi setidaknya ini bisa dari NFA
atau dari DFA. Nah, untuk konversi E ke FSA ini ada beberapa aturan yang muncul. Untuk A plus B, karena ini berupa pilihan, maka pindah dari satu state ke state lain itu merupakan pilihan. Jadi bisa A atau bisa B, atau yang lebih umumnya lagi itu A atau B. Untuk AB seperti ini, jadi Q0, Q1, Q2, AB. Jadi dari Q0 ke Q1 ke Q2, AB langsung. Jadi satu gabung. Lalu ada A bintang, karena ini muncul dari 0 sampai N kali, berarti ini akan iterasi closure ke sendirinya. Dan A perangkat plus itu sama, tetapi karena harus ada setidaknya satu A, satu simbol, maka ada tambahan dari state awal menuju ke state yang keduanya dengan terima input A atau input simbol lain. Lalu di loop iterasi kembalikan diri sendirinya beberapa kali. Dan itulah beberapa aturan dari konversi regular expression ke finite automata. Contoh soalnya, ubahlah ekspresi regular di bawah ini ke finite automata yang ekuivalen. Ada 1 0 tambah atau 0 tambah 1 1 kurung 0 bintang 1. Jadi kita di sini bisa mengubah ekspresi regular ini. Jadi kita pertama ini ada pilihan plus, jadi kita bisa buat finite automatanya seperti ini. Karena ini kan merupakan pilihan, ini bisa ke 10 atau 0 tambah 11 1 1 0 bintang 1. Berarti sudah dipisah. Nah, ini sebenarnya masih belum sederhana, maka belum ada finish state juga. Jadi kita jabarkan lagi sebelumnya. Jadi ini 1 0, karena titik berarti ada state lagi, sehingga menjadi 1 0. Untuk bawahnya 0 tambah 1 1 0 bintang tuh, berarti 0 dan 1 1 ini dipisah seperti pilihan 0 dan 1 1. Lalu karena ini titik 0 bintang titik, lalu 1 akan mengakhiri state-nya, jadi seperti finish state, akan kembali ke finish state. Nah, ini sebenarnya, dan jadi begini. Tapi ini juga masih belum sederhana, karena 0 bintangnya seharusnya seperti kesendirinya, dan 1 1 merupakan masih ada 1.1-nya. Jadi kita masih bisa jabarkan ini lagi, sehingga akan menjadi Q0. Jadi ini ada antara state antaranya, bisa hingga menjadi 1 1 1 1 1, dan 0 bintangnya berarti iterasi dari 0 sampai 1 kali, nanti n kali. Jadi Q ini bisa kembali ke sendirinya, lalu bisa ke state akhirnya 1. Dan inilah hasil konveksi dari ekspresi regular ini. 1 0 tambah 0 dalam kurung 0 tambah 1 1 tutup kurung 0 bintang 1. Ini hasilnya. Lanjut ke identitas ekspresi reguler. Jadi ada beberapa
identitas ekspresi reguler seperti hukum-hukum itu tuh. Bisa lihat di sini ada beberapa. Lanjut saja ke teorema Arden. Jika T dan Q merupakan dua ekspresi reguler melalui himpunan simbol, dan jika P tidak mengandung epsilon atau simbol kosong, maka persamaan R berikut, R sama dengan Q plus RP, mempunyai solusi unik, yaitu R sama dengan Q P bintang. Nah, itu merupakan teorema Arden. Secara simpelnya, jika R sama dengan Q plus RP, maka R sama dengan Q P bintang. Seperti itu aja teorema Arden. Untuk konveksi, nah, identitas ekspresi reguler dan teorema Arden ini akan membantu kita dalam konversi FSA ke regular ekspresi. Untuk konversi FSA ke regular expression, ada dua jenis penyelesaian, yaitu dari NFA ke RE dan DFA ke RE. Dari antara dua jenis penyelesaian, DFA ke RE merupakan penyelesaian yang lebih mudah daripada NFA ke RE, karena ada step tertentu yang untuk DFA itu lebih mudah dikerjakannya daripada NFA. Jadi kalau mau dari NFA ke RE biar lebih mudah, itu kita bisa ubah dulu ke DFA, lalu bisa diubah ke RE. Tetapi mengubah dari NFA ke RE itu masih ada dan masih bisa dilakukan. Nah, contoh soalnya ini kita mencari ekspresi reguler dari DFA berikut. Jadi ada beberapa step untuk konversi DFA ke R. Jadi step pertama itu cari persamaan dari setiap state. Jadi setiap state ini kita cari persamaannya. Jadi ada panahnya. Panah ini berarti kita masukkan kayak seperti input. Nah, dari sini berarti kita mulai dari state kosong juga. Jadi kita Q1 sama dengan epsilon dari sini tambah Q1 kali 0. Mengapa Q1 kali 0? Karena dari ini berasal dari Q1, lalu menerima 0, lalu kembali ke Q1, sehingga jadi Q1 0. Dan ini juga Q1. Q2 sama. Yang penting itu ada panahnya, itu kita pakai untuk memasukkan persamaan dari setiap state. Jadi Q2 ini ada dari Q1 menerima input 1 ke Q2. Jadi ini Q1 kali 1 plus atau Q2 dari Q2 menerima 1 akan kembali ke Q2. Jadi Q2 kali 1. Dan Q3 sama. Dari Q2 menerima 0 akan ke Q3 tambah atau Q3 ke menerima 0 akan ke Q3 atau Q3 menerima 1 ke Q3 lagi. Jadi Jadi kita sudah menemukan 3 persamaan dari setiap state. Untuk DFA kita hanya mencari ekspresi reguler dari final state-nya saja. Kalau dari NFA itu kita cari ekspresi reguler dari setiap persamaan state. Jadi DFA ini lebih mudah dikerjakannya. Jadi kita cari dari final state-nya saja. Nah, di sini ada 2 final state. Jadi kita selesaikan satu persatu. Nah, ini ada menggunakan teorema Arden, di mana teorema Arden tadi R sama dengan Q tambah RP. Jadi di sini adalah R, ini Q, ini R, ini P. Teorema Arden kita tahu bahwa itu adalah R sama dengan Q tambah RP, berarti sama dengan R sama dengan
Q P bintang. Sehingga ini akan menjadi Q1 sama dengan epsilon 0 bintang. Nah, di sini kita memakai identitas yang ini. Jadi ini akan epsilon regular apa saja, regular ekspresi apa saja menjadi regular saja. Sehingga ini menjadi 0 bintang. Sehingga Q1 regular ekspresinya adalah 0 bintang saja. Nah, ada satu final state lagi, itu Q2. Untuk final state Q2, ini ada Q2 sama dengan Q1 kali 1 tambah Q2 kali 1. Q1 ini kita bisa substitusi. Ini Q1. Jadi menjadi 0 bintang kali 1 tambah Q2 kali 1. Sekali lagi, ini ada teorema Arden. Ini jadi R, ini Q, ini R, ini P. Memakai teorema Arden lagi, sehingga Q2 nya akan menjadi, sekali lagi ini rumus, terus teorema Arden nya akan jadi konveksi, sehingga ini menjadi R sama dengan Q, ini jadi Q nya 0 bintang 1 dan 1, ini menjadi P nya bintang, dan sudah seperti itu. Q2 nya ketemu 0 bintang 1 bintang. Dan step yang terakhir, jika terdapat lebih dari satu final state, sehingga F nya banyak final state-nya itu lebih dari satu, maka regular ekspresinya merupakan gabungan, union dari regular ekspresi dari setiap final state. Jadi ada Q2 dan Q1. Jadi ini gabung dari setiap final state-nya. Final state-nya kan Q1 dan Q2. Kita bisa langsung gabung saja. Ini berlaku sifat distributif. Karena 0 bintangnya bisa dikeluarkan, nggak menjadi 0 bintang, epsilon tambah 1 bintang. Epsilon itu seperti, kalau dijadikan dalam dunia matematika itu seperti kayak 1. Jadi 0 bintang kali 1 itu 0 bintang kan, identitasnya. Nah, ini ada teorema identitas lagi, yaitu E epsilon tambah R bintang epsilon tambah R bintang sama dengan R bintang. Mengapa? Karena epsilon ini kan ini pilihan antara epsilon atau RR. Epsilon ini seperti simbol kosong saja, jadi tidak ada apa-apa. Jadi atau R-nya diisi 1, lalu R aksen seperti R, terus R dan seterusnya. Dan itu berlaku identitasnya menjadi sama dengan R bintang. Jadi ini identitas rumus ini akan menjadi R sama dengan 0 bintang 1 bintang. Dan jadilah hasil konveksi DFA ini
ya, adalah 0 bintang 1 bintang, dan itulah hasil dari DFA ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatian Pak Feby, saya ucapkan terima kasih.